Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh abang saya, Pak Zul, yang merupakan juga Ketua Umum Partai PAN. Dan tentu hari ini juga dihadiri mentor saya nih, Pak Hatta, yang saya ingat di awal-awal waktu itu Republika juga banyak kasih binaan ke saya. Pak Hatta itu menteri waktu itu. Lalu senior saya, Pak Sutrino Bahir, yang sering juga meng-WA saya, memberi masukan dan saran. Terima kasih. Dan para sahabat, gubernur yang hadir, Pak Aris yang jauh dari Jambi, lalu Pak Ridwan Kamil yang kebetulan ibu saya juga dari Jawa Barat, terima kasih, dan Pak Gub DKI, Pak Anies yang kebetulan juga memang saya lahir di Jakarta. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu para tokoh yang hadir, alim ulama, tokoh masyarakat, dan tentu seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, bagaimana kita bicara Islam Tengah. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan di awal-awal Pak Zul waktu itu turun ketika bicara Islam Tengah di beberapa pidato yang disampaikan di tempat-tempat yang pada saat itu kebetulan saya diajak oleh Pak Zul, di mana Pak Zul menyampaikan bahwa ini kalau umat kita terus bertengkar, itu yang untung siapa? Toh sebagai mayoritas suka tidak suka, ketika terjadi dampak-dampak yang terjadi di Indonesia, tentu yang terkena adalah umat. Ketika umat gampang terpecah karena pilihan politik, toh yang setiap 4 tahun, setiap 5 tahun itu terjadi. Jadi bukan sesuatu yang memang istilahnya terjadi karena terjadi perubahan peradaban yang terjadi pada saat ini. Sedangkan saat ini Indonesia sedang dihadapi dan seluruh dunia 3 tekanan secara bersamaan yang mungkin ini adalah challenge atau tekanan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. The biggest challenge of humankind. Di mana pada saat ini ketidakpastian supply chains, rantai pasok itu terjadi. Harga komoditas yang melambung. Memang Indonesia diuntungkan, kita punya komoditas, tapi kita juga tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala seluruh komoditas. Bahan baku pupuk masih import dan tidak ada bahan bakunya di sini. Tidak ada tambang fosfat, tidak ada tambang postas. Kita bicara juga mengenai LPG yang naiknya sampai 78%, kita tidak punya bahan bakunya. Tetapi tentu komoditas lain kita punya seperti sawit dan lain-lain. Belum lagi kita menghadapkan tekanan yang namanya digitalisasi. Disrupsi digitalisasi sangat luar biasa kompleks yang memastikan banyaknya hilang pekerjaan, banyaknya juga hilang jenis usaha. Studi banding yang sudah dilakukan oleh BCG di 3 negara, Amerika, Australia, Jerman, yang kebetulan kemarin saya ketemu foundernya, Philip Kolo, yang menerbitkan buku bagaimana pertumbuhan daripada lapangan pekerjaan pada saat AI ini terjadi, Artificial Intelligence. Itu sangat terdampak. Banyak perubahan yang tentu kompleksitasnya karena mayoritas pendidikan bangsa kita masih cukup rendah, dan inilah pekerjaan yang paling gampang diganti oleh robotik. Apakah yang namanya supir dengan adanya autonomous vehicle, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang justru tumbuh adalah
pekerjaan-pekerjaan yang zaman saya kuliah pun tidak pernah ingat judulnya. Dan belum ada judulnya. Yang namanya mining scientist, data scientist, smart city, dan lain-lainnya. Lalu juga ada yang namanya kesehatan pandemi yang sekarang menekan di sana-sini. Dan khususnya COVID ini jelas sekali apa? Terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Karena itu tentu alhamdulillah saya mempunyai figur almarhum bapak saya yang luar biasa Haji Muhammad Thohir, yang ketika SMA mengajari saya ibarat ekonomi ini seperti membuat kopi, filosofi kopi, bahwa kopi itu cara membuatnya air panas, kopi, gula diaduk secara merata, baru kopinya enak. Kalau tidak diaduk terjadi pengentalan, rasanya tidak enak. Itulah ekonomi yang disampaikan Pak Zul tadi. Dan kebetulan saya sebagai pembantu presiden jelas ditugaskan sebagai Menteri BUMN, Menteri Korporasi. Dan kebetulan saya memegang amanah yang diberikan oleh Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Sesuai dengan sila kelima yang disampaikan Pak Zul, sudah seyogyanya tugas saya adalah bagaimana memastikan keseimbangan ekonomi ini yang sedang terjadi kesenjangan. Tentu sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah selalu saya sampaikan ketika saya turun ke pesantren, ketemu juga beberapa tokoh daerah, ketemu alim ulama, bahwa kita punya market yang luar biasa. Sudah saatnya peradaban itu dikembalikan kepada masjid pesantren sebagai mercusuar. Mercusuar peradaban harus dikembalikan, toh memang mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Tetapi kalau kita dilihat dari halal industri secara global, 5 negara produksi daripada halal industri adalah bukan kita, yaitu Amerika, Taiwan, Brazil, India. Yang artinya apa? Kita sendiri yang harus mengintrospeksi diri kita. Bagaimana yang sudah selama ini sumber daya alam kita yang besar ini tidak dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Market kita yang besar ini tidak dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Kita adalah bangsa yang konsumtif, tidak menjadi bangsa yang produktif. Sama ketika kita bicara BUMN, sepertiga kekuatan ekonomi BUMN adalah sebagai tangan yang besar. Tentu tidak bisa sendiri, karena itu kita mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Pak Anies kita bikin kerjasama, dengan Pak Ridwan Kamil kita bikin kerjasama, dengan kementerian lain kita bikin kerjasama. Untuk apa? Memastikan keseimbangan ekonomi ini terjadi. Dan kalau perlu diintervensi. Intervensi bukan arti bahwa tadi yang disampaikan Pak Zul, kita menjadi sektarian, menjadi bullish dengan menutup mata, karena sebatas tadi yang namanya the majority. Tetapi tidak ada salahnya kalau memang kita harus mengintervensi supaya sila kelima ini terjadi keseimbangannya. Ini bukan masalah apa-apa. Tapi inilah masalah bangsa kita
yang selama ini selalu terjebak membangun atau membuka diri kita dengan ekosistem bangsa lain. Tadi Pak Zul sampaikan bahwa sudah saatnya kita membangun ekosistem Indonesia, bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, ekosistem Indonesia. Nah, karena itu kita BUMN, selain kita memastikan transformasi untuk menyehatkan BUMN itu sendiri, yang sudah selama ini tertidur dan banyak isu korupsi, sekarang kita dorong KPI-nya apa? Tadi, memastikan dividen kepada negara jauh lebih tinggi. Konsolidasi laba BUMN di tahun 2020 hanya 13 triliun, alhamdulillah 2021 61 triliun. Artinya apa? Transformasi ini nyata dengan perbaikan ekosistem, bisnis model, penempatan orang yang tepat, toh dananya diberikan kepada pemerintah yang hari ini memang sedang mengalami defisit anggaran. Karena itu juga kita sekarang berupaya mendorong, memperbaiki ekosistem lainnya. Karena kita adalah penyeimbang. Ekosistem untuk memperbaiki apa? Tentu sesuai sila kelima, kesejahteraan yang lebih merata. Kita mendorong baru ini program makmur yang alhamdulillah sudah mencapai 71.000 hektar, 50.000 petani. Dan ini ekosistem apa? Petani yang selama ini hanya menjadi objek politik ketika ada pemilu. Apa itu yang kita selalu tawarkan? Sehingga pada kenyataan petani semua kehilangan tanahnya, kehilangan kesempatan untuk mendidik generasi mudanya untuk lebih baik. Dan ini, ekosistem ini hanya sebagai pilot project. Karena hanya bisa 71.000 dan kalau dikembangkan lagi hanya 250.000. Ini pure ekosistem BUMN. Tetapi kalau pemerintah daerah, pemerintah pusat membuat pilot project ini secara lebih masif, tentu akan lebih besar dari ini. Kenapa? Bahwa petani diberikan kesempatan permodalan tetapi harus didampingi karena keterbatasan para petani dalam arti meningkatkan kapabilitasnya. Karena itulah Himbara hadir. PT Pupuk harus hadir tepat waktu dengan pupuknya dan memberikan bibit yang baik agar hasil petani ini bisa di off-taker oleh BUMN pangan bersama swasta. Sehingga apa? Petani punya kepastian off-taker sehingga pendapatannya bisa naik 30%. Kalau hanya dibiayain, didampingin, off-takernya tidak ada, sangat berat. Ekosistem kedua yang tentu kita lakukan, ini ekosistem yang memang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kegalauan beliau mengenai ultramikro, di mana kalau kita benchmarking Indonesia Malaysia, Indonesia Thailand, keberpihakan pendanaan perbankan di Malaysia Thailand itu sampai 50%, di kita baru 20%. Beliau sudah melahirkan di tahun 2014 awal kepemimpinan beliau yang namanya program Mekar, tumbuh 5,6 juta. Cukup? Tidak. Buktinya dengan perbaikan yang kita lakukan, bagaimana kita menggabungkan konsolidasi daripada keberpihakan ekosistem untuk small medium enterprise, BRI, PNM Pegadaian. Tentu terima kasih dengan sahabat-sahabat saya dari Komisi 6 yang mendukung ini, kalau tidak mungkin terjadi. Kita bisa menciptakan apa? Sekarang 12,7 juta, naik 7,1 juta nasabah Mekar di saat COVID.
Dan ibu-ibu ini memperkerjakan 1 orang. Artinya apa? Di desa terjadi pertumbuhan, pembukaan lapangan kerja, ketika di kota semua melepas pekerjaan karena COVID. Inilah keseimbangan yang diharapkan tentu dalam pidato Pak Zul tadi. Dan saya yakin para gubernur yang hadir, para menteri yang mendengar bersepakat. Ini eranya bukan saling ego sektoral, tapi ini adalah eranya kita bergotong royong. Bagaimana kita bekerja sebagai pejabat publik yang bisa menghasilkan kerjaan konkret untuk rakyatnya. Bukan sekedar selalu wacana, dan Indonesia ini sudah terkenal membuat makalah yang tebal-tebal. Insya Allah Pak Zul, saya sebagai adik Pak Zul sangat mendukung apa yang akan diterapkan ke depan sebagai Pak Zul, sebagai tokoh nasional ataupun tokoh daerah, bahwa memang sudah saatnya kalau kita mau bicara yang namanya kerukunan umat beragama, tidak lain juga kita harus memastikan kesejahteraan ekonomi juga terjadi pemerataan. Dan itu harus diintervensi, tidak bisa didiamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.